Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang sama dirahmati Allah, pertama dan utama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, khususnya kita masih bisa melaksanakan kajian pada sore hari ini. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan insyaallah limpahan rahmat dan barokah yang akan sampai kepada kita selaku umat beliau yang tetap setia dan istiqomah dalam menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Pemirsa yang sama dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat satu bab, yaitu babu fadli sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Nabi adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan juga kita orang-orang yang beriman atau kita umat Nabi untuk berselawat kepada Nabi, maka Allah lebih dulu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, lalu Allah perintahkan kita umat Nabi untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Faqihu, berkata Syekh Al-Faqih, haddatsana Muhammad bin Fadli qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf. Berkata Al-Faqih, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Fadli. Kemudian beliau lagi berkata, haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah bercerita kepada kami Muhammad anaknya Ja'far. Qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf, telah bercerita kepada kami Ibrahim anaknya Yusuf. Qala haddatsana Ibnu Abi Fadih an Yahya bin Abi Rahman radhiyallahu anhu. An jaddihi Muhammad ibn Abi Rahman anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin sallama alayya idza mitu ila ja'ani Jibril. Ketika salah seorang di antara kalian berselawat kepadaku ketika aku sudah meninggal, maka malaikat Jibril akan datang kepadaku. Faqala, kemudian malaikat Jibril itu pun berkata, ya Muhammad, ada fulanu fulanin yaqra'uka salam. Maka malaikat akan berkata kepada kata Nabi bahwa fulan bin fulan dia mengucapkan salam untukmu. Berarti sekalipun Rasulullah itu sudah meninggal, pada saat kita mengucapkan salam untuk beliau, maka salam itu akan sampai kepada beliau dan itu akan disampaikan oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah pun bersabda, maka
aku pun mengucapkan alaihi kepada orang itu wa alaihissalam, maka aku pun mengucapkan kepada orang yang mengucapkan salam kepadaku wa alaihissalam, semoga Allah melimpahkan keselamatan untuknya wa rahmatullahi, dan semoga dia memperoleh rahmat Allah wa barakatuh, dan juga memperoleh barokah, memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat kita mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum ya ayuhan Nabi, semoga Allah melimpahkan keselamatan untuk wahai Nabi, maka Nabi akan menjawab untuk kita, yaitu dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dengan Allah, semoga juga Allah akan melimpahkan keselamatan untukmu, dan juga Allah melimpahkan rahmatnya dan juga barokahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika seseorang mengucapkan salam kepada kita, yaitu assalamualaikum, maka kita jawab dengan yang lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, saat orang mengucapkan kepada kita salam, assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada saat orang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Dengan kata lain, pada saat kita menjawab salam, maka kita menjawabnya dengan yang lebih baik. Qala haddatsana Muhammad bin Fadli, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Fadli bi isnadi an Sa'id bin Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sanad dari Sa'id bin Musayyib yang diridhai Allah beliau. Qala, beliau berkata, qala Umar, berkata Sayyidina Umar, balagani anna du'a yubasu bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu shay'un hatta tusalli alaika hatta tusalli ala nabiyyika alaihi salam. Sayyidina Umar berkata bahwa telah sampai kepadaku satu hadis, perkataan Nabi, bahwasanya doa itu tertahan di antara langit dan bumi. La yas'adu minhu shay'un, tidak ada satupun dari doa itu yang bisa naik ke langit. Hatta tusolli alaika, hatta tusolli ala nabi alaihi salam, sehingga orang yang berdoa itu mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bahwa selawat itu dia akan menjadi pembuka hijab antara langit dengan bumi. Sehingga kita dianjurkan sebelum kita berdoa, kita awali dengan mengucapkan salawat kepada Nabi. Atau pada saat kita setelah berdoa kita lupa bersalawat kepada Nabi, maka kita ucapkan salawat kepada Nabi. Nah, pada saat salawat itu kita ucapkan, ketika kita telah bersalawat kepada Nabi, maka doa itu pun akan terangkat sampai ke langit dan akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantaranya, hadis ini menunjukkan salah satu keutamaan berselawat kepada Nabi, yaitu bisa membuka hijab antara langit dan bumi, sehingga doa kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala haddatsana al-Faqihu, qala haddatsana al-Faqihu, telah bercerita kepada kami Al-Faqih Abu Ja'far radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Yazid, telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Yazid bi nushati Sa'id, di dalam nushanya Sa'id. Qala, berkata haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Salamah an Musa Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari
Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik mimbar, yaitu pada hari Jumat, ketika beliau khutbah, ya khutbah Jumat, pada saat beliau naik mimbar, qala amin, maka beliau mengucapkan amin. Tsumma su'idah, kemudian beliau naik lagi, qala amin, lalu beliau mengucapkan amin. Tsumma su'idah, kemudian beliau naik lagi, qala amin, lalu beliau mengucapkan amin. Tsumma istawa, kemudian Rasulullah berdiri lurus menghadap ke arah jamaah. Fajalasa, lalu beliau duduk. Faqala, maka setelah selesai sholat Jumat, maka faqala lahu Mu'adz bin Jabal, maka Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "So'itta fa ammanta salatan." Wahai Rasulullah, ketika Anda naik mimbar, Anda mengucapkan amin 3 kali. Maka kemudian Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Atani Jibril." Pada saat itu datang malaikat Jibril kepadaku. Mungkin saat itu Mu'adz atau para sahabat atau para sahabat Nabi yang sholat Jumat bersama-sama dengan Nabi, mereka tidak melihat kedatangan malaikat Jibril. Hanya Rasulullah yang bisa melihat kedatangannya. Maka atani Jibril, maka telah datang kepadaku malaikat Jibril. Maka lalu malaikat Jibril itu pun berkata, "Ya Muhammadu, man adraka Ramadana falam yughfar lahu famata padhalun nar." Wahai Muhammad, barang siapa yang masih mendapati Ramadan atau yang masih bertemu dengan Ramadan, falam yughfar lahu, dan dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu, famata, lalu dia meninggal, pada kholan naro, maka pasti dia akan masuk neraka. Fa'ab adahullahu, kemudian malaikat Jibril pun mengucapkan, "Semoga hamba-hambamu dijauhkan dari hal yang demikian, wahai Rasulullah." Faqultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Itu yang pada saat beliau naik di tangga yang pertama mengucapkan amin, karena pada saat itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, barang siapa yang masih dipertemukan dengan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu, ketika dia meninggal maka dia akan masuk neraka. Waqala, kemudian malaikat Jibril berkata lagi, "Man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabirruhuma famata padakhalan nar." Barang siapa yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya, yang masih mempunyai kedua orang tua, atau salah satu dari keduanya, anak ini tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka ketika anak ini meninggal, dakhalan nar, maka anak ini masuk neraka. Fa'abadahullah, kemudian malaikat itu mengucapkan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan hal itu dari umat wahai Muhammad. Semoga umat-umat dijauhkan dari hal yang demikian wahai Muhammad. Faqultu amin, maka kata Nabi, aku pun mengucapkan amin. Qala, kemudian malaikat Jibril berkata lagi kepadaku, wa man dzukirta indahu walam yusolli alaika famata padakhalan nar. Barang siapa yang ketika disebutkan namamu di sisinya atau di depannya, di hadapannya, lalu orang itu tidak berselawat kepadamu, famata padakhalan nar, ketika orang itu meninggal maka dia masuk neraka. Berarti bahwa di antara lain atau antara lain keutamaan berselawat kepada Nabi, insya Allah kita bisa atau yaitu akan menuntun kita ke surga, yaitu dengan asbab syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat kita mendengar nama Nabi ucapkan, kita diperintahkan untuk
berselawat kepada Nabi. Minimalnya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan saat kita mendengar nama Nabi kita hanya diam, tidak berselawat kepada beliau. Minimalnya kita mengucapkan insya Allah kalau kita banyak berselawat kepada Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Dan itulah yang kita sangat butuhkan pada hari kiamat. Warwiya an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya bil yaumi mi'ata marrah, qadallahu lahu mi'ata hajatin." Barang siapa yang berselawat kepadaku pada satu hari 100 kali, maka Allah akan penuhi bagi orang itu 100 hajat. Sab'ina minha fil akhirah, 70 hajat Allah akan penuhi di akhirat, wa talatina di dunia, dan 30 di dunia. Nah, ini kalau saat kita berselawat kepada Nabi dalam satu hari itu, kita berselawat kepada Nabi sebanyak 100 kali, maka insya Allah hajat kita di dunia maupun di akhirat itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 70 hajat di akhirat dan 30 hajat di dunia. Ini menunjukkan bahwa di antaranya keutamaan berselawat kepada Nabi yaitu bisa memudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Wa an Sa'id ibn al-Amir al-Ansar wa kana badriyan ay qatila yaumi badrin ay qatilu yaumi badrin. Dari Sa'id bin Amir al-Ansar, beliau adalah salah seorang yang berperang pada saat peperangan Badar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya min ummati mulisan min qalbihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepadaku dari umatku, atau barang siapa umatku yang berselawat kepadaku mulisan min qalbi, dengan ikhlas dari lubuk hatinya, sholatan wahidatan, dengan satu selawat, maka sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diselawati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 selawat. Nah, itu kalau kita berselawat kepada Nabi satu kali, tapi itu kita lakukan dengan ikhlas, ya, maka Allah akan menselawati kita dengan 10 selawat. Dengan kata lain, Allah akan memberikan 10 rahmat untuk kita, karena selawat Allah itu adalah merupakan rahmat. Mesti ganti HP kan, iPhone. Warofalahu asro darajatin, dan Allah akan mengangkat bagi orang yang berselawat kepada Nabi itu 10 derajat. Allah akan angkat 10 derajat. Selain kita akan mendapatkan rahmatnya Allah, juga Allah akan angkat derajat. Wa maha an asro sayatik, dan Allah akan hapus dari orang itu, yaitu dari orang yang berselawat kepada Nabi, 10 keburukan, ya. 10 keburukan atau kejelekan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita setiap harinya berselawat kepada Nabi 100 kali, nah insya Allah setiap harinya kita mendapatkan 10 rahmat, diangkat oleh Allah 10 derajat, dan akan dihapus oleh Allah 10 dari kejelekan-kejelekan kita atau amal-amal yang pernah kita lakukan. Qala wa sami'tu abiyati, dan juga dikatakan bahwa aku mendengar ayahku berhikayat atau bercerita. Qala, beliau berkata,
Kana Sufyan Tsauri bainama huwa yatufu idra'a rajulan la yarfa'u qadaman wa la yatau qadaman illa huwa yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Sufyan Tsauri sedang tawaf, yaitu pada saat beliau melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba beliau melihat ada seorang laki-laki. Setiap kali dia mengangkat kaki, dia berselawat kepada Nabi. Begitu juga ketika dia akan meletakkan kakinya, dia berselawat kepada Nabi. Maka Sufyan Tsauri merasa penasaran dengan orang ini. Lalu Sufyan Tsauri mendekati orang ini dan bertanya kepadanya, "Al indaka bi hadza syai'un?" Apakah padamu dalam hal ini ada sesuatu? Yang dimaksud Sufyan Tsauri, kira-kira apa yang engkau lakukan ini ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka qad taraktal tasbih wa tahlila, karena engkau telah meninggalkan bertasbih dan tahlil. Wa aqbalta bi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan engkau malah mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Qala, kemudian orang ini pun bertanya, "Man anta? Siapakah engkau?" "Apa Allah, semoga Allah memberikan keapiatan untuk." Fakultu, maka Sufyan Tsauri pun berkata, "Ana Sufyan Tsauri." Maka orang ini pun Sufyan Tsauri pun berkata kepada orang ini, "Adalah Sufyan Tsauri." Qala, kemudian orang ini pun berkata, "Laula annaka qaribun min ahli zamanika ma abartuka an hali." Seandainya engkau ini adalah orang asing di zaman ini, maka tidak aku akan kabarkan kepada tentang keadaan. Dengan kata lain, bahwa pada saat itu Sufyan Tsauri adalah orang yang tidak asing. Dengan kata lain, saat itu Sufyan Tsauri adalah seorang ulama yang sangat terkenal. Beliau terkenal di mana-mana, sehingga orang ini pada saat mendengar nama Sufyan Tsauri, orang ini agak kaget. Lalu dia pun berkata, la buka ansir, dan aku tidak akan buka kepadamu rahasia. Sumakola, kemudian dia berkata kepada Sufyan Tsauri, "Orastu wa walidi hajan ila baitillahil haram." Aku keluar bersama ayahku untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Hatta idza kuntu fi babil manajil, ketika aku sudah berada di salah satu tempat, maridho walidi, tiba-tiba di tempat itu ayahku sakit. Sebelum mereka sampai di Masjidil Haram atau di Baitullah, maka ayah orang ini jatuh sakit parah. Fakuntu li'alihi, maka aku segera mengobati ayahku. Wa bainama ana kata lailatin inda ra'sihi itu mata walidi. Nah, pada suatu hari, pada satu malam, ketika aku berada di samping ayahku, itu mata walidi, tiba-tiba ayahku meninggal. Wa iswadda wajhuhu, dan setelah ayahku meninggal, tiba-tiba wajah ayahku itu menjadi hitam. Fakultu, kemudian aku pun mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajabatul izaro ala wajhi, kemudian aku menarik selimut sampai wajahnya, fagotiyat, sehingga selimut itu menutupi wajah ayah. Fagolabatni aini, maka tiba-tiba aku merasa ngantuk. Panimtu, maka aku pun tertidur. Wawalidi iswadda wajhu, dan pada saat itu wajah ayahku masih dalam keadaan hitam, masih dalam keadaan menghitam.
Fa idza ana bi rajulin lam ara ahsana min wajhan. Nah, pada saat aku tertidur, aku bermimpi melihat seorang laki-laki yang sangat tampan. Aku belum pernah melihat laki-laki yang setampan. Aku belum pernah melihat seseorang yang setampan laki-laki tersebut. Wala anjaba minhu thawban, dan pakaiannya sangat bersih. Pakaiannya sangat bersih. Wala adyaba minhu rihan, dan dia menggunakan wangian yang sangat harum. Yarfa'u qadama wa yad'u qura hatta dana. Nah, laki-laki itu datang mendekat kepada ayahku. Maka safal ijar an wajhi, kemudian setelah dia sampai di depan ayahku, maka dia pun mencabut atau menarik sarung atau menarik selimut dari wajah ayahku. Fa'amarra yadahu ala wajhiha, kemudian dia mengusapkan tangannya di atas wajah ayahku. Fa'diyabtu, maka tiba-tiba wajah ayahku menjadi putih yang tadinya hitam. Setelah wajah itu diusap oleh laki-laki ini, maka wajah tersebut menjadi putih. Sumawala, kemudian dia berpaling rojian dan akan pulang. Fata'alaqtu bi thawbi, maka aku bergelantungan, maka aku bergantung di pakaiannya. Fakultu, lalu aku pun bertanya, ya Abdullah, man anta ladhi minallah ala walidi bika bi ardil qarib. Wahai hamba Allah, siapakah engkau, orang yang dari Allah yang diutus kepada ayahku di tempat yang asing ini? Qala au ma ta'rifuni. Lalu laki-laki ini pun bertanya kepada orang ini, yaitu laki-laki yang melaksanakan ibadah haji bersama dengan ayahnya. Au ma ta'rifuni, apakah engkau tidak mengenal? Ana Muhammadun Abdullah, aku adalah Muhammad anaknya Abdullah, sahibul Quran, yaitu pemilik Al-Quran. Amma, ternyata laki-laki ini, anak dari ayah yang meninggal ini, ternyata tidak tahu bahwa orang yang datang itu adalah Rasulullah. Yang mengusap wajah ayahnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menceritakan kepada anak ini bahwa amma inna walidaka kana musrifan ala nafsi, bahwasanya ayahmu adalah orang yang melampaui batas terhadap dirinya. Walakin kana yaktsuru salat alaihi, akan tetapi dia adalah orang yang banyak berselawat kepada. Falamma najala bihi manajala istaghosa bihi, maka tatkala terjadi apa yang terjadi pada dirinya saat ini, maka dia meminta pertolongan kepada wa ana yatu liman aktsara salat alaihi, maka dan aku, kata Nabi, adalah akan menolong orang-orang yang memperbanyak salawat kepada aku. Pantabah, maka laki-laki ini pun berkata, aku terbangun dari tidur. Ternyata pada saat wajah ayahnya menjadi hitam, karena ayahnya ini adalah orang yang banyak bersalawat kepada Nabi, lalu pada saat itu dia meminta pertolongan Nabi, maka Nabi datang dan memberikan pertolongan dengan mengusap wajahnya yang tadinya hitam. Alhamdulillah, kembali menjadi putih seperti sedia kala. Bahkan di dalam faedah wajhu abi ibyato, maka tiba-tiba setelah aku bangun, aku melihat wajah ayahku menjadi putih. Sedangkan di dalam riwayat yang lain dari Abi Ja'far, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salat alayya faqad ahta tariqal jannah. Barang siapa yang lupa berselawat kepadaku, atau barang siapa yang lalai berselawat kepadaku, maka sesungguhnya ia telah melupakan jalan menuju surga. Dengan kata lain, bahwa
selawat adalah salah satu yang bisa membuat kita bersyukur. Maka oleh sebab itu berbanyaklah kita berselawat kepada Nabi, karena insya Allah dengan kita banyak berselawat kepada Nabi, Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Allah akan mengangkat 10 derajat, maka Allah akan mengangkat derajat kita, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dan insya Allah dengan kita berselawat kepada Nabi, insya Allah kita bisa mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Nah, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.